Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14. Saya akan menjelaskan tentang cost effectiveness analysis atau CAI, atau disini disebut analisis efektivitas data, yang disusun oleh saya sendiri, Tria Sukmawati, Rosmini, dan Rifka Septrianti. Dasar dari CAI itu sendiri adalah yang pertama, analisis yang manfaat biayanya dalam kegiatan atau proyek. Yang kedua, dikatakan layak bila rasio manfaatnya terhadap biaya lebih dari 1. 3. B per C atau lebih dari 1, atau sering disebut dengan manfaat atau cost. Yang keempat, dulu digunakan sebagai alat evaluasi. Yang kelima, sekarang menjadi alat perencanaan. Dan yang keenam, harus dibandingkan dengan program lain. Pengertiannya, CAI adalah suatu analisis yang digunakan untuk memilih dan menilai suatu program kesehatan atau pengobatan yang terbaik dengan pilihan yang memiliki tujuan pengobatan yang sama. CAI itu mengonversi biaya dan efektivitas dalam bentuk rasio. Manfaatnya dapat menyeimbangkan biaya dan outcome pasien dan menentukan alternatif pengobatan yang mewakili hasil kesehatan yang terbaik dari per biaya yang dikeluarkan. Tujuannya itu program sama atau yang berbeda. Costnya itu ada objektif dan outcome. Dana yang tersedia lebih dipilih dan paling efektif dan lebih murah. Dan yang terakhir adalah kemurahan alternatif program. Saya Rika Septrianti akan melanjutkan keuntungan CA dan kerugian CA. Keuntungan CA yaitu mengatasi kekurangan dalam cost benefit analysis, hemat waktu dan sumber daya intensif, lebih mudah untuk memahami perhitungan unsur biaya dalam CA, lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami, cocok untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan program, membantu menentukan prioritas dari sumber daya. Sedangkan kerugian CA yaitu alternatif tidak dapat dibandingkan dengan tepat. CA terkadang terlalu disederhanakan dalam adanya pembobotan terhadap tujuan dari setiap program. CA terkadang terlalu disederhanakan. Seharusnya ada pembobotan terhadap tujuan dari setiap proyek karena beberapa tujuan harus diprioritaskan. CA terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama, analisis biaya dari setiap alternatif atau program. Yang kedua, analisis efektivitas dari tiap alternatif atau program. Yang ketiga, analisis hubungan atau rasio antara biaya dan efektivitas alternatif atau program. Sedangkan untuk tahapan dalam menghitung CA yaitu yang pertama, identifikasi unsur biaya dari alternatif program. Yang kedua, hitung total cost, present flow cost. Yang ketiga, hitung output yang berhasil atau hitung quality adjusted life years. Baiklah, saya Rosmini akan melanjutkan. Di sini ada langkah pengukuran CA. Yang pertama itu kita menentukan kondisi untuk penggunaannya atau mengidentifikasi unsur biaya dari alternatif program yang ada. Lalu evaluasi total biaya program, menghitung total cost atau present value cost dengan rumus. Yang ketiga, di mana merupakan nilai diskon faktor. Keempat, menghitung objektif atau output yang berhasil. Kemudian yang kelima, menghitung cost effectiveness ratio dan menetapkan biaya untuk rasio paling efektif atau membandingkan CR dari masing-masing alternatif program dan memilih yang terkecil dari program. Jadi kesimpulannya yaitu CA merupakan alat bantuan pengambilan keputusan. Saya menganalisis program kesehatan yang merangkum sekaligus input dan output program tersebut. Saya juga membandingkan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang sama dalam upaya untuk mengidentifikasi cara paling murah untuk mencapai tujuan tersebut dengan biaya yang minimum.